wala yazalu yuwadibuni kami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wala yazalu yuwadhibu alaihi hatta tasquta harakatul lisan. Hendaknya seorang murid terus menerus muwadhabah itu terus menerus melakukan zikir hatta tasquta harakatul lisan, sampai hilang gerakan lisan. Wa takunul kalimatu ka'annaha jariyatun alal lisani min ghairi tahrikin, supaya kalimat itu otomatis seakan-akan berjalan di lisan tanpa digerakkan. Jadi orang yang melakukan suluk itu zikir sudah tidak terbatas, seakan-akan sampai otomatis lisannya sudah gerak gitu. Tsumma la yazalu yu'adibu alaihi hatta yasqutal athar anil lisan. Kemudian hendaknya dia muwadhabah terus menerus melanggengi zikir itu sehingga yasqutal athar anil lisan, sampai gerakan itu hilang dari lisan. Wa tabqa suratul lafzi fil qalbi, sehingga hanya tersisa gambarnya lafaz itu di dalam hati ya. Jadi zikir dalam dosis yang sangat besar sampai itu menancap di dalam hati, dalam khalwah. Tsumma la yazalu kadzalika, terus dia berzikir sampai sedemikian rupa hatta yanmahya anil qalbi huruful lafzi wa suratu, sampai hilang dari hati hurufnya lafaz dan bentuknya. Jadi betul-betul sudah menyatu dalam hati sudah. Zikir itu sampai kehilangan bentuk, sudah hilang, menyatu di hatinya. Wa tabqa haqiqatu ma'nahu, yang tetap hanya hakikat makna dari zikir itu lazimatun lil qalbi ya, menancap di dalam hati, hadiratan ma'hu, hadir bersama dia, ghalibatan alaihi, dan menjadi mengunggul ada, menguasai dirinya. Qad faragha an kulli ma siwa, hati menjadi sepi dari semua selain zikir itu. Jadi menggambarkan mantapnya zikir itu seperti itu Imam Ghazali. Orang kalau dalam posisi uzlah kemudian tirakat full zikir, sampai zikir itu sedemikian menancap tidak ada yang lain. Li'annal qalba idza sughila bi syai'in, karena hati itu kalau disibukkan sesuatu, khala min ghairihi, dia akan sepi dari yang lain. Ayya syai'in kana, apapun itu. Jadi hati ini kalau sudah fokus ke satu titik dengan penuh, yang lain akan hilang. Wa idza istaghala bi dzikrillah ta'ala, kalau orang itu terus zikir pada Allah Ta'ala, wa huwa al-maqsud, dan itu yang dimaksud dalam riyadhah, khala la mahalata, maka akan sepi pasti itu, la mahala an ghairi, dari selainnya Allah ya. Jadi orang yang sudah melakukan uzlah terus mulazamah zikir, full konsentrasi pada Allah, yang lainnya akan tersingkir. Wa inda dzalika yalzamuhu ayyuraqiba wasawisal qalbi, ketika itu dia harus berusaha mengendalikan was-was yang ada di dalam hati. Jadi kalau orang sudah zikir sedemikian rupa itu, terus ada godaan setan, was-was. Wal khawatir alladhi tata'allaqu bidunya, atau kerentek keinginan-keinginan urusan dunia.
keinginan apa-apa, godaan setan. Wa ma yatadzakkaru fihi, apa yang terus dia teringat, mimma qad madha min ahwalihi wa ahwali ghairi, atau dia mengingat memorinya dirinya atau tingkah orang lain ya. Dalam kesepian itu dia digoda setan untuk ingat hal-hal yang masa lalu umpamanya. Fa innahu ma mastaghala bisain minhu, kalau orang itu nuruti itu tadi, godaan-godaan waswas setan yang ada di hati itu, walau fil lahdhatin, walaupun sebentar, khala qalbu an dzikri fi tilkal lahdhah, maka hatinya menjadi kosong dalam waktu itu, zikirnya jadi hilang. Wa kana dzalika nuqsanan, itu menjadi kekurangan. Wal yajtahid fi daf'i dzalik, hendaknya berusaha dihilangkan. Ya, jadi dalam posisi uzlah, khulwah, hilangkan semua pikiran selain Allah sedetik pun ya. Ini kalau mau betul-betul sampai ma'rifat kepada Allah. Wa ma madafa'al wasawisa, kalau seorang itu sudah bisa mengendalikan waswas, godaan-godaan, kullaha, semuanya waswas, waradan nafsa ila hadil kalimah, dan dia bisa mengembalikan hati terus konsen pada kalimat tauhid, ja'athu al-wasawisu min hadil kalimat. Setan ini kadang memberikan godaan juga pada kalimat yang sedang dia zikir itu. Wa anha mahiyah, seakan-akan diragukan kalimat ini artinya apa. Setan mengeragukan. Wa ma qaulina Allah, artinya Allah itu apa. Dia dikirakan Allah. Digoda oleh setan, Allah itu apa, kata. Wali ali ma'nan kana ilahan, kenapa dia disebut Allah, kenapa dia itu jadi Tuhan. Wa kana ma'budan, kenapa disembah. Nah itu setan itu berusaha ngeracuni hati ya orang yang sedang riyadhah itu. Ketika dia sudah bisa menyelesaikan gangguan-gangguan dari luar, nafsu-nafsu, harta semua hilang, oleh setan digodoi untuk ragu pada kalimat-kalimat yang sedang dia baca. Setan ini penuh tipu daya. Wayak dari hindadalika khawatir, terus datang meresap di hati itu ada khawatir, ada pengerasa gitu, kerentak taftahwale babal fikri, yang membuat dia itu kepingin mikir, kenapa ya misalnya, kenapa kok Allah itu siapa ya, kenapa ya, apa ya. Setan itu berusaha mengutik-utik hati. Warubama yarid walim wasy syaitan ma huwa kufrun au bid'ah. Kadang-kadang setan itu akan menutik-nutik hati manusia yang sedang berzikir tadi itu supaya dia menjadi musyrik atau bid'ah. Jangan-jangan Allah ini enggak ada, atau jangan-jangan Allah ini begini atau apa. Jadi setan menggoda-goda hati orang supaya enggak konsentrasi ya. Itu namanya khawatir. Wa mahmakana karihan dalika, tapi itu enggak masalah. Godaan itu enggak mencacat, enggak merusak selama kamu merasa tidak nuruti itu. Selama kamu merasa tidak menyetujui itu, godaan-godaan kerentek itu kamu abaikan aja. Wa mustamiran li imatatihi anil qalbi, teruslah zikir, hilangkan was-was setan yang menggoda di hati itu. Jadi setan ini kadang menggodanya dengan hal-hal yang keyakinan kita, kadang itu digodai oleh setan. Benar gak Tuhan itu ada? Benar gak Tuhan itu kuasa? Kenapa kita nyembah Tuhan? Tuhan itu apa sih? Itu setan. Itu biasa, manusia itu digoda, diutik-utik hati oleh setan supaya agak ragu-ragu atau ada rasa tidak percaya pada Tuhan. Hal seperti itu nggak apa-apa, ya nggak usah takut. Yang penting terus dilawan. Itu nggak benar. Jadi kalau hati ini ada kerentek, jangan-jangan Allah itu nggak tahu, jangan-jangan
Allah itu apa, hal-hal yang meragukan keimanan itu was-wasnya setan ya. Orang itu ada yang digoda begitu, merasa seakan-akan apa, ragu-ragu pada Allah, curiga pada Allah, atau kurang percaya pada Allah. Itu godaan setan ya. Jangan kamu turuti, dan itu tidak apa-apa, kamu nggak usah takut. Lam yadurruhu dzalika, itu tidak masalah ya. Jadi memang setan ini macam-macam cara godanya, orang ini macam-macam. Ada yang digoda dengan maksiat, digoda dengan nafsu, syahwat. Ada juga yang sudah digodanya itu dengan akidah. Jadi diragu-ragukan gitu loh. Kita ini nyembah siapa? Ada nggak gunanya sholat? Surga itu ada apa enggak? Jangan-jangan neraka enggak ada. Oh, itu setan ya. Jadi hati kita digoyang-goyang supaya ragu-ragu pada Gusti Allah. Hal yang seperti itu harus terus dilawan. Jangan kamu turuti, jangan kamu dengar, apapun yang kamu pikirkan tentang Allah itu bentuk seperti apa, itu pasti nggak benar. Allah itu jangan-jangan apa atau apa, nggak usah dipikir semua ya. Pokoknya kamu percaya la ilaha illallah. Jangan kamu nuruti godaan setan terus mikir-mikir zatnya Gusti Allah. Allah itu duduk di mana? Allah itu laki atau perempuan? Allah itu ada atau enggak ada? Itu godaan setan ya. Jangan ngikut-ngikuti kerentek hati yang seperti itu ya. Itu selalu abaikan. Makanya penting belajar tauhid itu penting ya. Penting belajar kita akidatul awam itu loh, sifat wajib, sifat mustahil. Kalau enggak, ini kita bisa kegoda setan. Setan ngaku malaikat Jibril, ono. Setan ngaku sebagai Tuhan, ono. Nah itu yang harus kita yakini. Allah itu pasti beda dengan manusia ya. Ini harus keyakinan akidah kita harus benar. Jangan sampai orang itu terus diceluk, aku Allah, nggih, gendeng, Allah kok celuk-celuk, misalnya itu kan godaan setan. Jadi jangan sampai menyamakan Allah dengan manusia. Wallah. Fatihah. Ya. Assalamualaikum.